Langsung saja kita panggilkan pembicara materi pertama, yaitu beliau Al-Ustadz Burhan Shodiq SS. TTL-nya Solo 14 Januari 1950. Alamatnya ada di Panjangrejo, RT 3, RW 20 Palur, Sukoharjo. Statusnya menikah, nomor handphonenya bisa dicatat 081 215 377 68. Pekerjaan beliau sekarang adalah mengelola penerbit Gaza Media, lalu menjadi staf manajemen radio His FM Solo, lalu owner kursus nulis Burhan Shodiq School of Writing. Pendidikannya SD Muhammadiyah 2 Solo, lalu SMP Al Islam 1 Solo, SMA Negeri 1 Solo, dan beliau juga ternyata alumni sini. Beliau kuliah di Sastra Inggris UNS Solo. Sastra mana sastra? Ustadznya dari fakultas kalian. Dan moto hidupnya sangat luar biasa. Innallaha katabal ihsan fi kulli syai'. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan profesional atas segala hal. Kita sambut Ustadz Burhan Shodiq dengan pendidikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan di acara Power Up One Step Closer with LDK. Mudah-mudahan setelah ini kalian semua tidak cuma power up, tapi kalian juga menjadi power bank, ya. Yang bisa menyalurkan power kepada teman-teman kalian. Karena apa? Sekarang kalau kita bicara anak mahasiswa, anak muda, anak remaja, mereka sudah sangat jauh lagi dengan Islam. Mereka lebih dekat dengan budaya-budaya populer. Ada seorang cewek di SMS sama cowoknya, aku tayang kamu, gitu ya. Kemudian cowoknya membalas, tayang jangan lupa makan tiang, ya kan. Nah, akhirnya tiangnya dimakan, dia mati, ya. Sudah bukan rahasia lagi kalau seandainya kita bicara Islam, pasti kita bicara sama sesuatu yang kemudian terkesan kaku, terkesan ribet, terkesan susah, ya. Kalau kita bicara tentang ceramah, kesannya kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang ketika bicara itu saklek, harus seperti ini dan tidak menemukan lagi alternatif yang lain. Sehingga ketika kita bicara dakwah, pasti itu disingkirkan, dijauhi oleh anak-anak muda kita. Kalau kamu lihat ke masjid-masjid kamu akan lihat betapa banyak anak-anak kecil ketika mereka TPQ atau TPA. Tapi ketika mereka sudah menginjak kelas 6 SD, mereka sudah mulai menjauh dari masjid. SMP sudah tidak ada lagi kegiatan buat mereka, apalagi SMA. Kita buka pengajian remaja, yang datang cuma sangat sedikit. Tapi kalau kalian buka misalnya konser tunggal, atau mungkin kalian buka organ tunggal, atau mungkin kamu buka organ tubuh, ya kan? Pasti akan sangat banyak sekali orang yang datang ke situ. Nah, ini adalah PR besar kita. Makanya kadang-kadang diperparah lagi dengan apa? Perbedaan kita dalam memahami suatu masalah, sehingga kemudian aplikasi di lapangannya sangat berbeda. Ada sebuah cerita menarik sekali buat kalian semua dan buat kita, ketika seorang ibu datang ke rumah anaknya yang sulung. Kemudian anaknya itu didapati ternyata bisnisnya ambruk, ekonominya morat-marit, kehidupannya sangat miskin, tidak punya apa-apa. Seluruh harta yang diberikan orang tuanya habis. Kemudian ibu itu bertanya kepada anaknya, wahai anakku, kenapa kehidupan kamu begitu menderita? Apa yang salah dengan diri kamu?
Sesungguhnya ibu, aku menjadi seperti ini karena aku mengamalkan apa yang dipesan oleh ayah kepadaku sebelum ayah itu meninggal. Emang apa saja pesan ayahmu kepada engkau? Ayah berpesan kepadaku, wahai anakku, ketika nanti kamu buka bisnis, ketika kamu nanti bekerja, ketika kamu nanti buka toko, tolong jangan sampai kulitmu terkena sinar matahari. Maka kemudian aku amalkan apa yang diperintah oleh ayahku tadi dengan apa, Bu? Setiap hari aku dari rumah ke tempat kerjaanku, ke tempat jualanku, aku menggunakan taksi. Maka aku bisa bayangkan berapa pengeluaranku untuk membayar taksi itu. Demi untuk agar kulitku tidak terkena sinar matahari. Kemudian ayah juga bilang, kalau kamu punya piutang, jangan kamu tagih. Kalau kamu punya piutang, duit kamu dihutang sama orang, jangan kamu tagih. Maka yang terjadi adalah apa? Cash flow saya rusak karena barang-barang dibawa sama orang dan saya nggak pernah tagih mereka, dan saya husnudzon mudah-mudahan mereka kembalikan, tapi mereka nggak pernah bisa mengembalikan. Namanya orang kalau dihutangi kayak nemu duit, tapi ketika ditagih kayak kehilangan duit. Maka saya bangkrut, Bu. Oh ya sudah, saya cuma bisa doain kamu. Akhirnya ibunya pindah ke anaknya yang bungsu. Anaknya yang bungsu ini memiliki kekayaan luar biasa. Bisnisnya oke, dagangannya laris, duitnya nambah banyak, kehidupannya sejahtera. Ditanya sama ibunya, wahai anakku, kenapa kamu hidupnya bisa sekaya ini? Sesungguhnya ibu, aku hanya menjalankan apa perintah dari ayah. Emang perintah ayahmu apa sebelum meninggal? Ayah cuma bilang, kalau kamu berangkat kerja jangan sampai tubuhmu kena sinar matahari. Maka saya pergi kerja dari rumah sebelum subuh saya sudah berangkat. Matahari belum nongol, saya sudah di kantor, saya sudah di toko. Sehingga ketika orang cari bahan, cari barang, yang lain masih tutup, kami sudah buka. Dan saya baru akan pulang ketika matahari sudah tenggelam. Yang lain sudah tutup, kami masih buka. Sehingga stok kami terjual dengan sangat banyak. Yang kedua, ketika ayah bilang, kalau kamu punya piutang, jangan kamu tagih. Makanya saya nggak pernah kasih piutang. Kalau kamu beli tempat saya harus cash keras ya, nggak bisa tempo, nggak bisa kongsi, enak aja ya kan. Akhirnya apa? Duit saya, cash flow saya sehat. Ya, saya cash keras nggak apa-apa, ngambil laba dikit, tapi saya nggak ada piutang sama sekali. Ya. Wah, satu pesan yang sama, ternyata efeknya bisa sangat berbeda. Kita juga kayak gitu. Rasulullah mungkin pesannya sama, tapi nyampe ke telinga kita bisa sangat berbeda-beda. Kita datang ke kampus, kamu bisa dapati berbilang-bilang jamaah pengajian. Dari SMA mungkin kamu sudah merasakan. Saya kemarin diundang oleh salah satu SMA negeri di Solo, dicurhatin sama gurunya. Saya tuh nggak tahu, Pak, kenapa sekarang aliran pengajian tuh banyak sekali. Emang kenapa, Pak? Di SMA saya ini ada remaja putih nggak mau ikut pelajaran seni musik. Karena seni musik itu haram, gitu. Ya. Maka kalau ada pelajaran seni musik, dia keluar. Ya. Keluar. Dia nggak pernah ikut pelajaran seni musik, dia nggak mau ikut ujian seni musik. Akhirnya guru seni musiknya juga bingung, ini saya kasih nilai apa? Emang ada pengajian seperti itu? Ada, Pak. Berbilang-bilang pengajian banyak sekali, sehingga kamu harus merasa kebingungan untuk memilihnya. Datang di ONS, disapa sama seorang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nyebutnya ana, antum, antuna, ana, nahnu, ya kan? Sukron gitu. Ya. Terima kasih gitu, bilangnya sukron. Saya pernah jadi staf radio sebentar. Kita di HRD, kita nyeleksi penyiar baru, gitu. Ada penyiar baru cowok dari radio dangdut. Ya. Saya tanya, kenapa Mas pindah dari radio dangdut ke radio Islam? Ya, saya pengen tobat, Pak. Oh ya, baik. Sekarang siaran ya. Oke. Baik, masih bersama saya di program Senandung Siang, dan Anda akan saya temani nanti sore hari. Silakan hubungi kami di 081 sekian atau di 0271 sekian. Baik, ada SMS masuk. Ahi minta Senandung Royhan mengemis kasih Sukron. Baik, terima kasih Mas Sukron sudah bergabung dengan kami. Mas Sukron. Ya. Mungkin kamu akan temui saudara-saudara kita yang kemudian subhanallah, ya kan, dia pakai atribut-atribut keislaman, masya Allah, pakai surban ke kampus, ya. Jidatnya hitam, ya. Setiap lihat bataku suka, ya. Maaf ya, pakai jubah Afghanistan, pakai jubah Pakistan, jubah Saudi, ya.
Mungkin kalau yang lain pakai formula, pakai Pepsodent, dia pakai siwak, ya kan? Terus kemudian kamu diajak, mari kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Mari kita ramaikan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya 3 hari, 4 hari, 40 hari, setengah tahun, 1 tahun, ya kan? Kamu mungkin ketemu sama orang-orang yang seperti itu. Kamu bilang ini pengajian apa? Kemana-mana bawa kompor. Ya? Ke masjid bawa kompor. Mungkin ada yang seperti itu. Atau Anda mungkin ketemu sama orang yang, ayo saya ikut pengajian saya mas. Ya? Pengajian saya ini hebat mas. Pokoknya pengajian kita ini bagaimana kemudian menegakkan khilafah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau khilafah tegak, insya Allah bis itu mas, nanti cewek sendiri, cowok sendiri. Ya, insya Allah BBM gratis, ya kan? Kalau khilafah tegak, pokoknya khilafah aja yang diomongin. Tapi sebaliknya ada orang yang ngajaknya mungkin bukan seperti itu, ngajaknya ngebom. Ya, pokoknya kita bom. Itu namanya Solo Baru itu ada patung Pandawa. Itu bisa disentuh sama orang nanti, ya. Wah ini berkudara, ya. Sekarang di televisi itu ada indianisasi, ya kan? Kamu mungkin nggak nyangka, ya kan? Kamu telah diindiakan secara tidak sadar, ya. Adik-adik kita, ya, dikasih Krishna, ya kan? Tubuhnya ungu, ya kan? Tapi kalau dia pengen apa? Bima, Krishna segala macam, tanpa sadar akidahnya dimasukin di situ, Hindu semua. Kemudian Ramayana. Kemudian apalagi semua India digelontor. Dulu setelah K-pop, Korea sudah selesai, sekarang Indianisasi. Dan kita nggak sadar. Bagi kamu yang sekarang ini mungkin ke alun-alun utara, kamu nggak sadar dibikin Konghucuisasi. Ada festival lampion di sana. Kemudian kamu, ada patung kerak, sionya kerak, ya kan? Kerak, ya kan? Tahun kamu lahir tahun berapa? Itu dakwah mereka dan kita nggak sadar bahwa kita sedang digiring menjadi akidah yang baru. Nah problem terbesar kita kalau kita runut sebenarnya masalah terbesar remaja kita itu apa? Banyak sekali. Dr. Rohim Sirjani dalam bukunya Anak Muda Nyalakan Semangatmu pernah bertanya kepada para mahasiswa, apa masalah kalian? Dibikin kuesioner. Kemudian dia mengatakan masalah saya adalah cinta, masalah saya pacaran, masalah saya adalah broken home, masalah saya adalah orang tua, masalah saya bingung memilih studi apa, masalah saya nanti kalau udah lulus gimana cari pekerjaan. Intinya pada aspek kegalauan, galau tingkat benua, ya. Pikir terus tentang itu terus. Padahal kalau kita runut, kita kembali kepada kitab-kitab klasik para ulama salafus sholih, di sana disebutkan masalah manusia itu cuma 2, yang itu didatangkan dari setan, yaitu fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus syubuhat yang nyerang di kepala kita itu agar kita nggak berpikir tentang akhirat. Yang kita pikirkan cuma dunia doang. Padahal kalau kita seandainya tahu, sadar hidup kita buat apa, kita harus pikirnya akhirat. Ada seorang ulama bernama Al-Hasan Al-Basri, ketika dia masuk ke dalam rumah temannya, kemudian disuguh, dijamu minuman yang sangat lezat, sangat segar, sangat manis, sangat dingin. Ketika dia lihat minuman itu, dia langsung jatuh pingsan. Belum minum dia udah pingsan. Ketika siuman ditanya sama muridnya, wahai Syekh, kenapa anda jatuh pingsan? Karena ketika aku melihat minuman tadi, aku kemudian ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika para penghuni neraka berteriak-teriak meminta kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, berikanlah kepada kami sedikit air. Sesungguhnya di neraka tidak ada sedikit pun yang bisa kami minum. Kamu buka surat Al-Ghashiyah. Yang ada cuma minuman yang tidak akan meredakan haus, adanya makanan yang tidak bikin kenyang. Lalu ketika itu saya ingat, dan saya seketika itu juga pingsan. Orang kalau mikirnya akhirat selalu seperti itu. Tapi kalau kita lihat makanan enak justru dipoto. Alhamdulillah perbaikan gizi gitu ya. Nanti kalau udah habis selesai makan juga difoto lagi, inilah hasil karya kami, cekrek, ya kan? Fitnatus syubuhat. Orang tidak punya cita-cita bagaimana kemudian menjadi muhassinul Quran, orang yang berbaik-baik kepada Quran. Tidak ada remaja seusia Anda yang kemudian berpikir bagaimana saya menjadi seorang hafidul Quran, bagaimana saya menjadi seorang yang memuliakan Quran, tahu sejarahnya Quran. Ketika kebanyakan dari kita ditanya, Quran kamu mana? Ini. Bagaimana kamu megangnya? Ada yang megang Quran itu kayak gini, maaf ini snack ya. Karena tiba pengajian, ya apa Quran, Quran megang kayak gini, ya. Ada yang megangnya cuma kayak gini, ya. Kemana pengajian? Sebagian besar dari kita kalau pengajian bawa Quran, enggak, kita nggak pernah bawa Quran kalau pengajian. Kenapa? Sudah hafal di luar kepala,
Ya. Saking hafalnya itu di luar kepala banget gitu ya. Quran mushaf saja tidak kita hargai, bagaimana kemudian kita akan menghargai isinya? Pegang Quran tuh begini, taruh di dada kamu. Wujud kalau ini penghormatan kita. Ya. Sakitnya tuh di sini, bukan. Tidak perlu bawa Quran di atas ini memuliakan, tapi ini salah. Kamu bawa Quran, ya kan? Nggak boleh. Kutah kabeh itu, ya kan? Kita sama mushaf aja tidak memuliakan. Kadang kita taruh di rak taruh paling pinggir, ditumpuk dengan buku-buku diktat kita, salah. Harusnya taruh di atas paling atas. Kalau misalnya punya rak buku, taruh paling kanan. Quran dulu, baru buku hadis, baru kemudian buku ilmu-ilmu agama lain, baru kemudian TTS, udah nengke dewi, mojok dewi. Ya. How many times kita open Quran kita? Kalau WhatsApp, pling, langsung dibuka semuanya. Kakao, langsung dibuka, ya kan? WhatsApp, Kakao, Line, Circle, semuanya punya. WeChat, aku ada lagu bagus buat kamu. Ya kan? Dibela-belain tuh, kamu punya akun ini enggak? Punya, segala macam. Tapi Quran, kita menghadapi dunia ini kalau nggak punya guidance, kita tersesat, Pak. Orang kita pergi ke Pacitan aja buka Google Maps, ke Pacitan kemana ya? Ke sana, ya. Tapi kalau kita menghadapi dunia ini nggak pegang Quran, terus kita mau pegang apa? Subhat yang diluncurkan oleh setan kepada kita itu bisa hilang ketika kita dapat Furqan. Furqannya adalah Quran itu. Kita bisa bedain mana yang gelap, mana yang terang, mana yang hak, mana yang batil. Dengan apa? Dengan Quran. Tapi kalau orang nggak pernah baca Quran, isinya apa? Gelisah terus. Aku pilih jurusan apa ya? Bingung. Setelah ketompo di jurusan yang dia inginkan, bingung. Nyari kerjaan, nanti kerjaan apa ya? Bingung lagi. Setelah dapat kerjaan, bingung lagi. Aku jodohnya siapa ya? Bingung lagi. Dilamar 3 orang. Kamu high quality jomblo kan, Mbak? Bapakmu bingung melakukan fit and proper test. Ya. Datang 3 orang, seret. Nama kamu siapa, Mas? Ya. Nama saya Torik, Pak. Oh, Torik. Baik, Mas Torik, kamu kesini mau ngapain? Saya mau melamar anak Bapak. Oke, karena saya tuh suka sama para penghafal Quran. Sekarang kamu hafalin Quran surat At-Torik. Baik, Pak. At-Torik, wa ma adraka mat-Torik. Udah bisa? Sip. Kamu siapa, Mas, namanya? Saya Duha, Pak. Oh, Duha. Ya. Duha wal laili idza saja. Oke, siap. Nomor 3 itu pucat banget ya. Keringetnya kotos-kotos gitu. Ngapain, Mas, ya? Enggak apa-apa, Pak. Kamu siapa? Ali Imran, Pak. Aduh, ya. Namanya Ali Imran ya. Iya, oke. Sekarang kamu baca Ali Imran sebentar, Pak. Kenapa? Tapi saya di kampung biasanya panggilannya Ali Kelas, Pak. Ya. Oh, gitu ya. Kalau di kampung wali kelas, di kampus Anas, ya kan? Makanya terjadi seperti itu. Subhat di kepala kita itu dibikin gede dunia itu. Kenapa orang berbondong-bondong kalau datang misalnya ke Indonesian Idol, mereka rela berduyun-duyun, ngantri sampai beberapa hari. Cuma pengen dikatakan sebagai seorang yang punya suara yang bagus, bisa nyanyi. Padahal ketika nyanyi cuma dengarlah aku. Logikanya loro kok didengari bicaranya, ya kan? Dan kamu juga mengikutinya, loro separuh aku, stroke, Mbak. Ya. Lagu apa? Separuh aku. Ya. Sini urip, sini mati. Ya. Itu senang banget. Lagunya Geisha, lumpuhkanlah ingatanku. Diamini sama Allah gimana coba? Lumpuhkanlah ingatanku, adikmu, amin. Kamu buka pintu, kamu siapa, Dek? Ya. Aduh, lumpuh beneran kita. Dan saya heran ya, seniman-seniman campur sari sekarang, kenapa mereka nggak punya akhlak yang baik? Kenapa mereka menciptakan lagu-lagu yang sangat rempet-rempet dengan hal yang sangat porno? Dan kita sebagai mahasiswa kenapa diam saja? Kenapa nggak nulis di koran? Ketika misalnya kamu naik mobil, naik bis, Sumber Kecono atau Mira atau Eka, pergi ke daerah Jawa Timur ke Surabaya, lihat apa yang ditayangkan di situ, lihat pengabainya nyanyi apa. Mohon maaf, ini agak saru. Aku pengen pentol, ya. Pentol yang ada mie-nya. Itu kalau kemudian logika orang dewasa, kita tahu bahwa itu nyerempet-nyerempet ke hal yang porno. Kemudian kalau Anda naik bis dari Jogja ke Purwokerto, nanti Anda akan disambut dengan pengamen-pengamen yang lagunya juga tidak kalah joroknya. Mending tuku sate daripada tuku wedhus.
Mending kalau cuma pengen berzina aja sama orang daripada kemudian harus memelihara istri. Karena memelihara istri ini sangat butuh banyak biaya. Apalagi nanti kamu dinyanyikan sama pengamen. Sing maringi tak tunggang selamat. Sing boten maringi tak tunggake mumet. Sing edok turu tak tunggake selamat ning sithik wae gitu ya. Suara-suara bagus kalian hanya dipakai untuk hal-hal seperti itu. The Rising Star ya. Nyanyi berapa persen moga ya kan. Wah seneng banget kayak udah keterima di surga aja ya kan. Sementara masjid-masjid kita lihat jarang sekali anak muda seperti kalian yang mau meramaikan masjid. Masya Allah karpetnya itu mas sampai ngeluntung kayak gini ya. Babutnya nanti kuasar banget pantesan. Waduh ya dewi ring-ring kabeh ya kan. Sujud kok kosok ya kan. Tapi coba lihat karpet yang ada di hotel-hotel itu empuk mas, bagus-bagus ya, tapi buat apa cuma diinjek-injek doang ya. Sementara karpet di masjid kenapa tidak tergerak hati kita untuk melakukan sesuatu untuk itu. Kamu kan punya Android bagus, kamera bagus, potret dong, cepret. Masjid saya butuh karpet, donasi yuk, rekening seperti ini. Orang bakal berbondong-bondong untuk memberikan bantuan. Kenapa? Ini amal jariah. Selama karpet ini dicium, dipakai sujud oleh jamaah, subhanallah kita yang ngasih duit itu bisa mendapat jariah ketika kita sudah dikubur. Tapi tidak banyak yang berpikir tentang itu. Lihat imamnya, lihat muadzinnya, mereka sudah sepuh-sepuh mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun. Wagah mawon mbak. Iki wong Pak Dina pun ajeng teng masjid bali meleh gara-gara adzan jenengan. Adzan tuh yang bagus. Allahu Akbar, ya kan? Wah aku disengeni lah situ. Suara kalian yang keren-keren itu buat ngapalin Quran, buat apa sih? Apa susahnya sih ngapalin Quran? Tapi kalau ngapalin lagu, gampang, cepet, ya. Lagu meskipun bahasa Inggris, cepet banget, ya. You're amazing, wah, langsung hafal, ya. Just the way you are. Artinya apa mas? Bo, ya. Ini subhat yang diberikan oleh setan, itu masuk ke dalam logika kita. Ketika kamu ditanya nanti pengen kerja apa? Oh saya pengen kerja pakai dasi dong mas, pakai jas. Saya pengen kerja kantoran, saya pengen dapat duit. Saya pengen kerja mentereng. Meskipun itu perusahaan asing, saya pengen kerja di sana. Tidak ada yang kemudian saya pengen jadi pengusaha mas, karena Rasulullah mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang. Tidak banyak dari kita yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Salman Al-Farisi ketika hidup dia cuma jualan tembikar. Dijual 3 dinar, 1 dinar buat kulaan, 1 dinar dia buat makan, 1 dinar lagi disedekahkan. Padahal ketika dia tidur di rumahnya, dia tidur itu kakinya keluar dari pintu rumahnya, saking sempitnya. Para sahabat logikanya logika seperti itu. Sementara kita logikanya logika dunia. Nanti kalau saya lulus, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Maka ini subhat yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Maka sekarang banyak sekali aliran-aliran yang melenceng. Misalnya kamu lihat anak-anak yang kemudian berpakaian seperti pakaiannya orang-orang barat. Mereka tidak tahu mereka berkiblat kepada siapa. Anak-anak punk rambutnya cuma di tengah doang. Di sini habis, di sini habis. Mereka ketika ditanya kenapa kamu berpenampilan seperti itu, kami punk, anti kemapanan. Kalau kamu beneran anak punk, harusnya kamu wadkhulu fi pangi safah, kafah, ya kan? Kalau kamu masuk punk, masuklah punk yang kafah sekalian. Kalau pang di Inggris itu benar-benar mereka anti kemapanan. Mereka hanya makan dari sampah. Karena kalau mereka makan makanan kayak gini, itu mereka berarti bukan pang. Karena orang pang itu anti kemapanan. Jadi mereka akan makan dari sampah. Dan sampahnya orang Inggris itu gak kayak sampahnya kita. Kamu makan dari sampah di sini, sampah di Inggris itu namanya ayam. Mereka gak makan kepalanya. Emang ada di McD, Mbak, kepala 1. Ya kan? Di KFC ya, mbak ceker ya mbak. Mereka nggak makan kepala, nggak makan ceker, nggak makan jeroan, ya. Jadi nggak ono rempelo crispy itu nggak ada. Artinya kalau mereka dukir sampah, mereka masih dapat kepalanya, mereka masih dapat rempelonya, mereka masih dapat cekernya. Di sini, masya, ceker aja dibuat keripik, ya, keripik ceker, ya.
tulisannya gede banget ya, ayam goreng tulang lunak, tulangnya wis digremes kok Mbak, ya kan? Terus kayak mangan sampahnya sekopo nih, ya kan? Brutu itu tinggal sate, ya kan? Sate brutu, sampah tenan oleh hulu tok itu plekikan aku, ya kan? Maka mereka nggak jujur tuh yang ikut-ikutan pang itu, ya, anti kemapanan, cuma ikut-ikutan tatonya doang, ikut-ikutan tindiknya doang, biar keren tindik penuh, stek balik obras, ya kan? Di sini pelipis kasih, di hidung kasih, di lidah dikasih, biar pinter bahasa Inggris. Ya. Rumahmu di mana? Rumahku di mana? Makan soto bihunnya panas, ya kan? Dilepas, ya. Kita tanya mereka tuh kena gusul fikir semua, mereka kena subhat semua, mereka pikir kayak gitu tuh keren, padahal nggak sama sekali. Mereka pikir kalau tangan ditato tuh keren, bakalan takut gitu, enggak. Oh, tatonya guru walang, alah walang. Di sini tato cacing, di sini naga, lo kok beda mas? Iya, ini zaman ciliknya masih ini zaman gede nih. Ya. Subhat, ya orang dibikin subhat, menganggap amalan-amalan bid'ah sebagai amalan-amalan paling utama. Sementara amalan-amalan sunnah ditinggalin sama sekali. Atas nama budaya, kadang-kadang mohon maaf di Indonesia ini amalan-amalan bid'ah itu dilestarikan atas nama budaya. Pak Dusan sebelum Ramadan itu nggak ada, tapi penggeng itu penuh atas nama ritual. Pak Dusan, kalau kita bilang ini nggak ada sunnahnya nih, Rasulullah nggak pernah kayak gini. Ini budaya mas, bukan sunnah. Mereka menjawab seperti itu, padahal ini batil. Orang akan rela ngebela-bela sesuatu yang bid'ah, sementara dia meremehkan sesuatu yang sunnah. Dan itu kita nggak sadar. Makanya subhat-subhat kayak gini, kalau kita nggak ngaji terus, persoalannya apa? Kita ini anak muda, kalau udah ngaji dikit, ngerasa udah kayak pendekar. Ya. Ikut daurah 3 hari bersama Syekh Timur Tengah, Timur agak ke tengah dikit. Ya. Setelah itu nanti kalau udah dari situ, udah punya ilmu dikit, kemudian keluar itu sudah telunjuknya ini sangat sakti, ya. Kamu salah, kamu neraka agak dikit ke surga, ya kan? Mas, kamu baru ngaji 3 hari, belum 3 tahun, belum 30 tahun. Ulama itu semakin dia berilmu, semakin dia nunduk. Imam Syafi'i dengan gurunya tidak pernah dia berkelahi meskipun berbeda pendapat. Tapi kita lihat, cuma beda mukena saja, kadang-kadang kita berkelahi. Yang satu muka Dalmatian, yang satu mukena Hello Kitty, ya. Yang satu mukena Hana, yang satu mukena Karin, ya. Gara-gara CHS ya, catatan hati seorang istri. Saya bilang istri saya, Tumi, lihat nih, kenapa Bi? Itu catatan hati seorang istri. Seorang istri aja bisa sinetron, apalagi catatan hati 4 istri, ya kan? Langsung layar lebar, lebarnya sobek, ya kan? Makanya kadang kita sebagai penulis itu kadang dapat ide itu dari kayak gitu. Nanti insya Allah tanggal 27 saya bikin pelatihan nulis di UNES ya. UNES kerjasama dengan anak-anak Undip, tapi khusus cewek dulu. Atau nanti kalau teman-teman di UNES juga pengen, bikin aja, kumpulin beberapa orang, kemudian kita latih bagaimana bisa nulis agar satu buku. Kalau cuma nulis artikel saya pikir gampang. Artikel itu lari cepat ya, udah nyampe. Tapi kalau buku itu ngos-ngosan. Udah rampung nih, nulis kat mau isu, nulis 10 halaman nih, ya kan? Padahal nulis buku itu butuh maraton. Godaannya di tengah-tengah biasanya. Langsung kehilangan ide, bingung, ya diapain lagi ya? Wangel kontrol ALT dan bubar, ya kan? Makanya penulis itu kebiasaannya sabar-sabar orangnya, ya kan? Sabar, laptopnya hang terus, sabar, ya kan? Maka ketika kita sudah cinta ilmu, semakin kita berilmu, itu semakin kita ngerasa bodoh. Ilmu hadis itu Mbak, coba lihat ilmu hadis, Masya Allah. Orang menentukan seorang perawi itu dikatakan benar-benar bisa dobit. Dobit itu apalannya kuat. Itu dicek dulu. Yang Bukhari itu kalau mau ngecek, ada dia perjalanan 4 hari pakai onta segala macam, cuma pengen lihat perawinya. Kalau ketika dia datang sampai ke rumah perawi itu, ternyata perawi itu nipu. Ada ayam kukur, ayam yang moro dicekel wes dikei pangan, boy ngapusi pitik, berarti hadisnya sahih. Sampai seperti itu. Dan kodifikasi hadis kita itu luar biasa. Orang bisa menghafalkan namanya rijalul hadis ya. Kalau kamu belajar ilmu hadis itu namanya siapa itu sampai dihafalkan. Maka tradisi
tradisi ulama dahulu itu luar biasa dalam soal ilmu. Ibnu Taimiyah itu nulis buku, masih pakai pulpen itu ya. Itu dulu buku itu ditimbang sama emas. Kalau seandainya buku dapatnya 20 kilo, dia dikasih emas 20 kilo. Jadi dia meskipun ada seorang ulama itu ketika nulis sampai lupa makan. Ba'da Isya dia nulis pakai pulpen yang ada bulunya tuh. Budaknya datang, tuan belum makan. Ya nanti aja nulis lagi ya kan. Setelah itu budaknya udah kasihan disuapin habis satu piring. Sebelum subuh budaknya dibangunin. Bangun. Katanya tadi kamu nawarin aku makan. Loh tadi malam satu piring apa? Ya kan? Dia nggak sadar tuh. Jadi budaya tradisi ulama intelektual dulu itu ya baca, ya nulis. Gak cuma baca doang tapi juga nulis. Makanya subhat kita itu dibikin kayak gini. Apalagi kita udah dipegangin Android. Android itu sebenarnya membantu kita untuk produktif, tapi justru kadang-kadang membuat kita semakin tidak produktif. Orang dikit-dikit bunyi kok. Aku tak garap skripsi, buka seret bab 1 ya. Latar belakang pemikiran gitu kan. Ping, jawab. Sek taruh. Ketik 2 paragraf ya, Facebooknya tweet muni ya kan. Facebook ngejak ngobrol, hai juga ya kan. Ting, BBM muni, ting. Ini malah justru bikin kita nggak produktif. Maka ketika kamu jadi seorang pembelajar, biasakan kamu puasa gadget 1 hari 1 jam aja. Tradisi berilmunya seperti itu. Udah pilih aja. Apakah pada subuh ataukah pada isya. Pilihan ketika otak kita dalam kondisi alfa. Itu paling keren kalau untuk belajar. Lebih baik belajar itu dikit tapi rutin daripada sistem kebut semalam. Jamak takhir, terus kayak dia anak belajar semua, nganti catatanmu mbok obong, mbok udak ning kopi, mbok ombe, ya kan? Berharap ini metu kabeh gitu ya, orang malah diare, ya kan? Tradisi kita seperti itu. Tapi sekarang dibikin apa? Remaja kita ditanyain terus sama Facebook, what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Mesti kamu kan mencari-cari, aku mikirin apa ya? Akhirnya malam-malam gak bisa bobo, ngapain jual? Ya kan? Ngono ditulis, ya kan? Ya Allah, lapar. Kalau doa sama Allah itu tengadahkan tangan, ya Allah, bukan di Facebook. Allah gak punya akun, Mbak. Ya? Mungkin like gitu kan? Udah. Itu yang sekarang bikin kita nggak produktif. Kita nggak pernah mikir umat yang ada di Suriah, dibantai. Teman saya kemarin baru pulang dari sana jadi seorang sukarelawan, Masya Allah. Anak-anak kecil tidur di pengungsian. Ketika mereka ditanya sampai kapan kamu akan seperti ini, Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai hari kiamat jauh mereka seperti itu. Rambut mereka Mbak nggak pernah kena sampo. Kenapa? Karena airnya sudah diracuni sama basar asap. Sampo nggak ada. Enak mas kamu mas, sampo melimpah tapi kamu nggak pernah samponan. Kudu sekedar ceret-ceret gitu ya, ganteng maksimal, ya kan? Kecuali kalau kamu ceret-ceret, nyuci jadi enteng, wah pakai enteng ya. Itu rambut apa cucian mas? Ya? Itu ketika ditanya, tubuhnya ini nggak pernah kena air, nggak pernah kena sabun mandi, ya. Dan mereka sukarelawan itu kalau mau pergi ke pengungsian itu, mobilnya itu harus ditutupi sama lumpur. Kenapa? Kalau dia kena tahu sama sniper Suriah, bisa dihabisi mereka. Kiloan cahaya rembulan itu kalau kena cat mobilnya bisa kelihatan, bisa di mortar. Dan kita sekarang hidup welfare, hidup aman, sentosa. Tapi justru di sini letak kelemahan kita. Sholat jadi ditunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi ada. Allahu Akbar, lagi komat, ya. Allahu Akbar, lagi takbiratul ihram, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya bubar, ya kan? Cakep kalau ada cowok yang ketika ada adzan itu langsung meninggalkan seluruh perniagaannya. Kamu sedang chatting sama siapa, kamu sedang ngobrol sama siapa, bro, adzan bro, kita pergi ke masjid. Soft awal. Di belakang imam pas, pakai baju yang bagus, jangan pakai baju yang aneh-aneh, nganggo kaos dagaduh tulisannya goblok orang goblok adalah yang membaca tulisan ini. Ini subhat nih, ya subhat betul subhat. Kalau kita ketemu sama rektor, misalnya kamu dipanggil rektor, mas kamu dipanggil rektor 4 mata, kita akan lakukan terbaik. Beli baju kalau bisa baru, kita bongkar tabungan untuk beli baru.
ya, rambut kita kasih styling gel, ya kan, yang keren, minyak wangi, parfum luar biasa, anti alkohol, anti parfum juga, ya kan. Kita datang cuma ketemu rektor, padahal cuma bapak manggil saya, iya mas tolong itu disapu ya, padahal cuma gitu. Ya Allah Pak, saya persiapan dari rumah udah kayak gini. Sementara kita menghadap Allah kalau sholat Jumat, apa yang kita lakukan? Kudu zinatakum inda kulli masjidin. Kita doing nothing. Sholat Jumat, jalannya juga santai, ya. Sampai di masjid, ya wudhunya cuma biasa aja. Setelah itu duduk, silo, khotibnya nyenengke. Ya. Alhamdulillah. Tekluk, mulai. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismika Allahumma ya wa bismika. Jumatan itu cuma tempat pindah bubuk doang, ya. Nanti kena Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Harusnya kan amin. Ya tidak ada perbaikan sama sekali. Bajunya juga asal-asalan, tidak ingin nampak ganteng di hadapan Allah. Ini subhat betul. Ya. Untuk dunia kita rela bela-belain belajar segala macam, tapi untuk akhirat kita anggap santai-santai doang. Untuk dunia, Masya Allah Mbak, Anda beli jilbab, Anda beli jubah, Anda beli kaos kaki, Anda beli sepatu, you are the best. Belinya yang mahal, karena dipakai buat kuliah, nanti Anda harapannya akan dipuji sama teman-teman. Wah Mbak, kerudungnya baru ya Mbak, keren ya kan. Ini hijabers model apa Mbak? Ya ini model yang 5 meter itu, ya kan. Ini tarik ujungnya, ya, lilitkan ke kepala Anda, ya. Pasang sumbunya, ya. Kamu lihat di WhatsApp itu ya, yang ada cewek Malaysia ya, cantik kan gitu ya, dikasih lampu 17-an gitu ya. For who? Ini buat siapa? Allah nggak pengen kayak gitu. Allah itu cuma pengen kamu julurkan kain itu di depan kamu sehingga nggak ngebentuk lekuk tubuhmu. Di belakang juga seperti itu. Udah selesai, pakai selesai. Yang penting seluruh tubuhmu itu aurat kecuali telapak tangan dan wajah kamu buat cewek. Udah nggak usah modis-modis juga nggak apa-apa. Tapi sekarang subhannya apa? Kita harus cantik dong ketika dilihat sama orang, ya kan? Gimana kalau orang lihat kita itu, Masya Allah, taman berjalan, ya kan? Di sini bunga-bunga. Udah kita kena subhat seperti itu. Belum lagi subhat liberal, ya. Nanti kalau kita kenal fikroh liberal, kita kena fikroh ya tidak jelas, ya. Mengatakan bahwa mushaf itu cuma kertas, yang esensi itu tulisan Allahnya. Allah itu di sana, di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha. Sementara Quran yang asli itu di sana. Ini cuma kertas, jadi ini nggak ada mulia-mulia sama sekali. Itu fikroh liberal. Pikiran-pikiran liberal masuk ke dalam diri kita, kita nggak sadar. Sholat itu yang penting ingat, sholat itu doa. Yang penting kamu sudah doa, udah sholat. Ya. Sekarang udah banyak sekali pikiran-pikiran kayak gitu dan menggerus generasi muda kita. Ya. Orang nganggep Barat itu keren, hebat. Ya, kalau kamu misalnya, Mas, kamu dapat beasiswa ke London, ke England, ke UK, negerinya Mr. Bean. Wah, kamu langsung sudah syukur. Wah, Mas, kamu dapat beasiswa ke Sudan. Sudan, ya. Panas, ya kan? Wireng kabeh, ya. Beda banget. Kalau kita memakai tradisi orang timur kita merasa down, tapi kalau memakai tradisi orang barat kita ngerasa hebat. Subhat nih, ya. Kamu kalau pakai jeans, ya, merasa bangga jeans, ya. Nek gue nggak katok jeans, terus dia nggak katok opo, ya kan? Kita pakai topi itu merasa hebat, pakai kacamata Ray-Ban merasa hebat, cowboy merasa hebat. Kita makan di stick, ya, hot plate. Daging cuma dikasih tepung gitu, terus kita makannya pakai pisau sama pakai garpu, kita merasa keren, duduknya aja kayak gini, ya kan? Oh, gagahan, walotnya ini padahal tempe gembus, ya kan? Cuma dikasih kuah stick gitu kan, kan nggak ada bedanya, ya? Bodoh-bodoh crispy nih kan? Gue pesen apa mbak? Aku pesen tenderloin. Wes, kamu sirloin ya koncomu suka waduh banget orang ngerti bahasa Inggris. Aku pesen sih mbak, itu kan tahu dewe gitu. Apa? Mixed vegetable. Mbak, mixed vegetable itu mix itu campur vegetable itu sayuran. Jadi gue oblok-oblok mbak. Ya?
Tapi karena bahasa Inggris kita ngerasa keren makannya. Ada semacam ideologi makanan di sini. Kita merasa wow, kalau bisa masuk McD, kalau bisa masuk KFC, ya langsung tok tong sisi. Waduh, iya. Notane total sisanya duit ya utang, ya kan? Tapi kalau kita makan makanan biasa, makanan tradisi kita lahir, ya. Masaru Emoto mengatakan orang terbaik itu adalah makan dari bangsanya sendiri. Ya, pohong, ya kan? Ada pohong yang tongsis, ya kan? Pohong. Orang menarik belas sih mbak, ya kan? Kira kalau sing komen toh, ya kan? Masya Allah, kita kayak gitu. Subhat kita ini, pikiran kita sudah diocak-acik sama misionaris dan sama orientalis. Udah kita dibikin seperti itu. Kalau yang segala barat kita ngerasa keren. Kamu bisa bahasa Inggris, ngerasa keren. Dikit-dikit pakai bahasa Inggris, kayak Cinta Laura, ya kan? Becek, ada ojek, ya kan? Aku ngerasa stomachku ini agak sakit gitu. Ya kan? Kemudian tongku ini tongku, ya kan? Tongku itu apa? Tong itu lidahku, itu aku, berarti lidahku, ya kan? Ini bosannya bang, bau untel-untel lagi, ya kan? Tapi kalau kita bisa bahasa Arab, kita nggak segitu-gitu amat, ya kan? Bisa bahasa Arab, padahal bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Cuma kita bisanya cuma Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Fahalu, alhamdulillah, ini khair. Ya. Jadi kita menganggap Barat itu keren, kita menganggap Islam itu tidak keren sama sekali. Kalau pakai baju gitu ya, Satan inside, itu merasa, wih keren. Tapi kalau misalnya pakai baju koko, ya, naik angkot, pakai peci dilepas. Ya. Takutnya dipanggil Pak Haji, takutnya dipanggil Bapak. Ya. Kalau pakai celana bahan kayak gini, masuk minum apa Pak? Oh celok Bapak, ya nikah Bapak, ya kan? Kalau pakai jeans, minum apa Mas? Ya kan? Pakai jeans celana pendek, minum apa Dek? Ya kan? Ada ibu-ibu itu rambutnya panjang ke mall gitu ya. Ada, bisa saya bantu Bu? Ibu, anak saya baru 1, umur saya 30 dipanggil ibu. Awas ya, dia pergi ke salon, potong pendek mbak, potong pendek balik ke mall lagi, awas kalau masih panggil bu lagi, ya kan? Tambahnya apa pak? Ya kan? Sekarang orang dibikin bingung, subhatnya dihajar. Padahal Islam itu nggak butuh aneh-aneh. Yang penting aurat kamu tertutup dengan bagus mas. Udah pakai celana, jangan tasabuh dengan orang-orang kafir. Tapi sekarang orang dibikin galau dengan penampilannya, keluar jerawat dikit, bingung. Apalagi yang cewek, kalian butuh eksis. Umur 14 tahun itu adalah awal mula di mana kamu sangat-sangat risih dengan penampilan kamu. Orang kalau mau ke kampus mas, cowok ada ya, sampai setengah jam dandannya? Gak ada. Saya tahu rambut kira atau piring sidik orang simetris gitu. Ya. Tahu rambutku kena stroke ya. Pakai baju udah, baju biasa setrika paling cuma bagian tengah tok. Di sini gak usah setrika. Tren terbaru di tengah lurus, ini jeleketut ya kan. Tapi kalau cewek kerudungnya harus sama dengan bajunya harus sama dengan rok panjangnya harus sama dengan kaos kakinya. Ada cewek tuh lewat kerudungnya merah, bajunya biru, sepatunya merah, Spiderman ya kan. Kita nganggapnya gitu, jadi fikrohnya kita itu sudah diacak-acak sama orang barat. Kalau tadi dengar mas moderator bilang ya ada seorang Sa'ad yang menjadi seorang panglima perang, itu kita ngerasa biasa, sahabat itu hebat itu biasa, menurut aku rapat gagas. Ya kan? Umar bin Khattab ya keren, ya dia pegang telinga kuda saja, kuda itu bisa dibalik, biasa. Umar bin Khattab yang ngono kuwi kan ya kan? Kita dengar sahabat itu nggak merasa, wow saya pingin. Tapi kalau kita lihat biskop, masya Allah, ya kan? Yang apa itu namanya? The Galaxy apa? The Garden of Galaxy, ya. Lihat superhero itu, wah, ada huluk. Kalau marah itu berubah hijau. Pertanyaannya, bajunya sobek. Kenapa celananya nggak sobek? Kalau dia jujur, celananya harus sobek dong, ya kan? Ini nggak sobek. Ya. Kalau udah nggak marah, dia udah sembuh. Ya. Pertanyaannya dia jahit bajunya itu kemana lagi? Ya. Kita wow kalau untuk sesuatu yang dari barat. Sementara kalau sesuatu yang dari diri kita sendiri nggak pernah ngerasa wow. Superman, bisa terbang, ya. Kenapa? Karena baju dia tuh ukurannya S.
S. Coba kalau di sini XL, ya, dia nggak bisa terbang kedodoran, Mbak, ya. Ini loh yang saya ingin luruskan. Oke, kita kembali kepada apa yang kita sebut dengan fitnah syubuhat. Orang sekarang mikirnya yang penting kamu udah punya duit, persoalan datangnya duit dari mana, udah jangan dipikir. Berapa banyak orang tua kita yang mikir kayak gitu. Yang penting kamu keterima jadi PNS deh, mau bayar berapa nanti orang tua akan bayar. Bu, ini nyogok, ini namanya nggak boleh dalam Islam. Yang disogok dengan yang nyogok itu nanti sisa api neraka. Udah nggak apa-apa, nanti kita istighfar bersama-sama. Logika takut sama Allah itu sudah nggak ada. Kamu ke Indomaret, kamu tanya, Mbak ini struknya kok harganya beda ya Mbak? Dira itu 4.300 kok di sini kok 4.800 ya Mbak? Oh maaf, dia baru bilang maaf. Coba kalau kita nggak lihat, berapa kali berapa pengunjung yang dia makan uang riba, uang haram itu? Kadang-kadang kita sudah nggak berpikir tentang itu, yang penting dunia. Nanti kalau kamu pengen jadi seorang angkatan, pengen jadi seorang polisi, kamu harus disuruh bayar sekian, ini uang gimana? Kamu nggak begitu memikirkan, yang penting saya dapat kerjaan. Saya baca itu blognya seorang anak UGM. Dia, mohon maaf ya, ini blognya agak saru. Dia nganterin teman-teman kos yang nakal-nakal itu ke tempat lokalisasi di UGM. Kemudian dia ketemu sama seorang ibu-ibu Parubaya. Ibu kesini ngapain? Saya ngantarkan suami saya. Hah? Ngantarkan suami? Emang suami kemana? Di dalam mas. Sedang sama para wanita tunasusila itu. Loh, kok ibu mau nganterin? Gak apa-apa mas, daripada dia jajan sendiri mending saya antar ya. Logika orang sudah seperti itu. Kalau kamu pengen tahu lagi, coba kamu ketika tambal ban, tanya sama orang tambal ban itu bagaimana prinsip Islam mereka. Orang sudah gak peduli lagi dengan sholat. Kalau misalnya kamu sekarang mau, nanti pulang dari sini, kamu gabung dengan SKI yang benderanya di sebelah kanan saya ini, kemudian bikin kuesioner, berapa satu angkatan kamu tuh yang masih jaga sholatnya? Berapa satu angkatan kamu tuh yang tadi pagi masih sholat subuh berjamaah di masjid, dan berapa persen yang tidak? Saya ketika ospek di sastra Inggris itu, saya bangunin teman-teman saya gitu, ayo sholat bro, subuhan sih. Aku rasa ya, aku salam ya nggak Gusti Allah, kurang ajar ya. Salam. Dia pikir itu main-main ya. Ternyata teman-teman kita itu ya masih meremehkan sholat itu banyak sekali. Kalau kita meremehkan urusan Allah, terus ketika nanti kita di akhirat, kita akan diremehkan sama Allah bagaimana? Bagaimana kalau seandainya setiap doa kita ini nggak didengar sama Allah sama sekali? Terus kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nggak akan mendengar doa kita. Ini loh masalahnya. Makanya sekarang subhat ini harus kita tangkal. Pilih Islam hanya sebagai satu-satunya your lifestyle, ya. Gaya hidup. Ketika misalnya gaya hidup yang lain itu menawarkan, oh makan tuh begini loh, ya. Yang di sini pakai pisau, yang di sini pakai garpu. Berarti yang masuk ke mulut yang garpu apa pisau? Garpu, orang mungkin pisau. Enak banget itu, terus ke teh, ya kan? Tapi Islam menyarankan makan tuh gimana? Makan kata Rasulullah pakai tangan. Gak usah pakai sendok, gak usah pakai garpu, pakai tangan, dan itu 3 tangan ini yang kita pakai untuk makan. Bukan gini, ini Jawa ini, ya. Pemenang, ini makanya biar apa? Biar pencernaan itu tidak kaget ketika dia harus mencerna, makanya dikit-dikit. Kecuali kalau berkuah, nggak bisa pakai kayak gini ya. Ya sop ayam, makan kemana set? Dan Islam apa? Makanlah dari yang pinggir, set. Dari yang pinggir dulu baru ke tengah. Ambil yang paling dekat dari tempat kamu. Misalnya kamu makan sama teman-teman kamu, lesehan gitu ya. Delalah kok yang paling dekat sama kamu cuma sambal dan lalapan, ya. Itu dari talu. Kamu bisa minta, mas tolong ambil itu ya mas yang agak jauh. Jangan kemudian ya, kamu berdiri kemudian wah malah kepleset dulu makan kowe ya. Adab dalam Islam tuh banyak sekali mbak, mas. Pakai baju itu ada doanya. Mau pakai sandal ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya. Ada seorang dokter mengatakan kalau seandainya umat Islam ini mengamalkan 3 saja dalam hidupnya, sunnah Rasulullah: 1 ketika makan, 2 ketika buang air besar, 3 ketika buang air kecil, maka dia akan sehat selama-lamanya. Tidak banyak penyakit yang kena ke dirinya.
Kenapa? Karena Islam ini mengajarkan apa? Makanlah ketika kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Ada di antara kita yang masih mengamalkan itu? Gak ada. Ya. Makanlah meskipun tidak lapar, ngemil, ya, dan ngemol, ya, gitu ya, sambil nonton sinetron, mau yang banget mau gitu, mana betul ada kan? Tapi makannya banyak, ya. Akhirnya apa? Lemak kita menjadi melebar. Pertumbuhan tubuh kita bukan ke atas tapi ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalau masih mahasiswa, perut kamu masih bagus mas, six pack, elemen, ya. Nanti kalau udah nikah kayak saya, anak 2, prenagen, ya. Tapi nggak lahir-lahir. Kemajuan perut lebih cepat dari kemajuan karir, ya. Nah, kemudian ketika pipis, cowok itu harusnya ketika pipis jongkok, sama sebagaimana cewek. Tapi berapa di antara kita yang kalau pipis justru malah berdiri? Berapa banyak mall-mall itu yang menyediakan toilet duduk? Gak ada, toilet itu berdiri semua buat yang cowok. Dan ini satu hal yang salah. Apalagi kemudian buang air besarnya juga tidak jongkok, tapi malah duduk. Toilet kita kan ada yang toilet model duduk tuh. Kamu gak terbiasa udah toilet duduk kamu jongkokin, ya kan? Buruk ambruk, ya. Salah model, ya. Dikuan lugo malah dodol, ya kan? Maka kalau seandainya 3 hal ini aja kita manfaatin semua, subhanallah, kita sehat-sehat semua tuh, gak ada penyakit-penyakit aneh-aneh. Subhat kita diserang. Yang kedua, fitnah yang bikin remaja kita hari ini berantakan, fitnatus syahwat. Orang kalau perutnya itu kenyang, maka syahwat ya, yang lain itu bakal meminta pelampiasan. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan 2 syahwat yang harus kita jaga, syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Syahwat perut tadi sudah kita kasih tahu kuncinya, makanlah ketika kamu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sedangkan syahwat kemaluan itu penyalurannya cuma satu, yaitu dengan menikah. Tapi sistem kita coba lihat, bapak ibu kita pikirannya nggak kayak kita. Pikirannya bapak ibu kita tuh, kamu sekolah dulu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Udah berapa tahun tuh? Udah 12 tahun. Tapi coba lihat kurikulum kita, 12 tahun belajar bahasa Inggris, lulus SMA tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Padahal sejak kelas 1 tuh, my name is, my address is, I live in, itu sudah diajari sejak kelas 1. Tapi sampai SMA tidak banyak dari kita yang bisa castis ngomong Inggris. Berarti kurikulumnya yang salah. Masa sampai 6 tahun, sampai 12 tahun belajar bahasa Inggris kita nggak bisa ya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika kita pengen nikah, orang tua kita mensyaratkan kita harus lulus S1 dulu. Padahal kadang datangnya cinta itu sebelum wisuda, semester pertama. Aku sudah memperhatikan kamu ketika kita melihat pengumuman di tembok itu. Ketika kamu diantar temanmu, kemudian kamu bilang, hore, aku diterima. Iya, saat itulah Allah mengirim kasihnya cinta kepada aku. Giliran sudah wisuda, ternyata tidak ada satupun yang bisa kita cintai. Kalau semester 1, 2, 3, 4, 5 banyak sekali yang kirim salam. Mbak, dapat salam dari siapa? Dari dia. Giliran sudah wisuda pulang kampung, ya Allah, HP ku ora murup-murup, ya kan? Gak ono sing salam sama aku sama sekali. Akhirnya terjadi jomplang. Ya, akhirnya terjadi pacaran. Padahal pacaran itu mendekat kepada zina. Ada pacaran yang gak zina? Gak ada. Semua pacaran pasti menjurus ke sana. Mungkin kamu pengennya pacarannya Islami. Cari anak-anak rohis, ya, anak-anak LDK, Masya Allah, ya, calon ibu-ibu yang baik, jilbabnya rapi. Kalau jatuh, astagfirullahaladzim. Ya kan? Kalau kesandung, innalillah. Kalau senang, Masya Allah. Gitu. Kalau ditagih hutang, Insya Allah. Gitu. Ya. Cari yang Islami, ya. Sementara akhwat lebih susah karena mencari cowok yang Islami tidak bisa dilihat dari penampilan.
Dan MUI tidak bakalan ngasih sertifikasi halal ke jidat mereka. Halal. Nggak ada. Makanya agak lebih susah bagi kamu untuk menentukan. Karena meskipun labelnya kandang ikhwan sudah gabung di LDK seperti ini, tapi kadang-kadang akhlaknya ada beberapa yang bakwan. Ya. Ikhwan tapi bakwan. Jenggot ada, jidat hitam, tapi masih genit sama akhwat. Hai gitu. Hai, kamu capa. Anak temenmu, ya, kalau dipanggil itu kesannya, gitu ya kan. Ukti lagi ngapa, ya. Anak lagi ruku, ya. Kok ruku? Kan sholat malam, ya kan. Ahi ngapain? Sujud sahwi, ya. Islami kok, ya kan. Acaranya Islami, gitu. Itu sama aja, kamu menebar sesuatu yang Allah haramkan. Makanya kalau sistem Islam mending, kalau misalnya kamu suka, udah bismillah, datangi bapaknya, lamar, kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat coba tahun depan, ya. Sistem Islam itu gitu, udah gentleman abis, jujur aja, selesai. Islam nggak pakai model modus-modus kayak gitu. Tapi gara-gara kita kena sistem yang diciptakan oleh masyarakat modern, akhirnya apa? Kamu nggak boleh menikah kecuali kamu udah lulus S1. Karena pikiran mereka, kalau kamu jadi mahasiswa, kamu nggak bakalan dapat maisha, kamu nggak bakalan dapat mata pencaharian. Padahal kamu kuliah S1, itu masih bisa kamu sambil untuk nyari kerja. Saya S1 itu jualan stiker, jualan baju. Saya masuk ke pasar-pasar, saya bawa tas naik gunung itu, saya jualan baju. Ya. Baju dibuka-buka sama pedagang ibu-ibu itu, saya nggak bisa balikin, ya kan? Ini biar caranya ngalbok ya, untel-untel, ya kan? Saya buka warung, saya buka apa? Kenapa? Karena untuk melatih kekowaman kita. Kita ini cowok, mas. Ya. Dada kita dibikin agak lebar daripada dada para perempuan, kemudian bahu kita dibikin agak kuat. Itu buat bersandar mereka. Ya. Mas, tikus, ya. Kamu harus berani, ya tikus, ya. Jangan justru kamu, mas tikus, tikus. Mana itu lemari kamu, ya kan? Makanya mulai sekarang semester 1 kamu harus memikir cara bagaimana kamu dianggap kowam sama orang tua kamu. Ya. Kalau kamu belajar bagaimana mendidik anak, anak itu kadang menjadi raja ketika umur dia itu masih 2 tahun ke bawah. Apapun yang dia minta, kasih. Anak jadi tawanan, ada yang bisa dikasih, ada yang bisa enggak. Anak ketika udah usia 14 tahun ke atas, dia udah menjadi leader. Beri dia tanggung jawab, beri dia amanah, percaya sama dia. Nanti dievaluasi perkembangannya. Maka kalau kamu suaranya sudah gede, Assalamualaikum, woi, telepon itu, Assalamualaikum, ini bapakmu ya? Ya. Itu berarti kamu sudah kowam, mas. Makanya apa? Beri kepercayaan kepada mereka bahwa kamu layak untuk dipilih. Tapi sistem kita membuat apa? Syahwat kita ini dibikin kencang dengan media massa seperti itu. Kamu lihat televisi itu gak ada yang aman. Bahkan berita itu pun juga bahaya karena presenternya sudah seperti itu pakaiannya. Dan 9 dari 10 pria di Inggris ketika melihat siaran berita, 9 dari 10 pria yang dia lihat bukan beritanya, tapi gerak bibir presenter ceweknya. Belum lagi film, belum lagi sinetron. Meskipun sekarang ada film-film Islami ya, tapi kita tidak pungkiri bahwa ketika ada film Islami, di situ ada fitnah baru bernama akhwat. Akhwat yang main di situ cakep-cakep. Makanya kemudian kamu berharap mudah-mudahan LDK aku juga ada akhwat yang wajahnya seperti itu. Aisyah, bukalah cadarmu. Woi, iya, Ustadznya malu domblong, gitu. Soking soda, gitu ya kan? Fitnah kayak gini tuh nggak bisa dihentikan. Seorang ulama besar ketika dia lihat anaknya, mohon maaf mbak, mohon maaf mas, cowok bangun pagi, bangun tidur, maaf ya di sini nggak ada anak kecil. Kemudian mohon maaf, alat kelaminnya itu kemudian menegang. Ulama itu langsung bilang, besok kamu nikah ya? Nikah pak? Ya. Meskipun dia nggak punya maisha, meskipun nggak punya pencaharian,
Kenapa? Untuk menyelamatkan syahwatnya. Sekarang kita, Masya Allah, kita di kampus negeri seperti ini. Setiap hari kita bisa melihat para perempuan dengan beraneka macam gaya. Ya. Imam Syafi'i saja melihat seorang anak perempuan lewat, hafalannya separuh hilang, Mas. Kamu tiap hari ya lihat akhwat ya. Gak ada yang hilang, orang ada yang apa. Tapi kok santai loh Mas, apa kamu hilang? Orang aku rapal belas soalnya. Makanya meskipun ya kita di masjid cuma bisa, ya kita bisa pasang hijab itu cuma di masjid. Nanti di kelas kita campur baur lagi. Tapi ini bukan sesuatu yang kemudian harus kita syukuri. Tapi kita harus istighfar karenanya. Karena kita tidak mampu menegakkan sistem Islam sebagaimana yang diinginkan. Saya baca kemana ada tulisan. Ketika sistem khilafah Islam tegak, cowok usia 25 tahun belum nikah, maka dia dipaksa untuk menikah. Kalau nggak mampu beli mahar, dibayarin sama pemerintah. Kalau cowok 25 tahun sudah punya penghasilan belum menikah, maka penghasilannya yang melebihi dari kapasitas dirampas sama pihak pemerintah. Kalau cowok umur 5 sudah punya anak, sudah punya istri, dan dia kaya, maka dia dipaksa untuk menikah lagi untuk yang kedua. Gitu ya kan? Selalunya versi cewek bilang gitu ya. Versi cowok, alhamdulillah. Makanya kemudian seperti ini yang terjadi. Kita saksikan ya. Banyak cowok itu menunda-nunda. Dia nunggu karirnya keren dulu baru menikah. Umur 30 belum menikah, 35 belum menikah. Tapi pergaulan dia dengan cewek sudah sedekat itu. Pegang tangan sudah biasa. Boncengin apalagi ya, berbuat yang tidak senonoh sudah berkali-kali ya. Akhirnya ketika dia menikah, dia pilih orang yang paling terakhir, yang belum tentu itu yang bukan yang terbaik dari sekian deretan para mantan yang dia miliki ya, kata Endang Sukamti ya kan. Apa dibikin kalau seandainya kita menunda-nunda dengan bergonta-ganti pasangan itu bakalan dapat yang the best pada akhirnya? Tidak mesti. Kamu pernah baca tulisan Plato ya, yang ketika mengatakan menikah itu adalah memilih sebuah alang-alang di sebuah padang ilalang. Ya. Silahkan kamu pilih alang-alang yang menurut kamu bagus, tapi syaratnya kamu tidak boleh berbalik arah. Ya. Kamu jalan aja terus dan ambillah satu alang-alang yang menurut kamu bagus untuk kamu petik. Ketika kita jalan 1 meter ada alang-alang, wih keren, ya alang-alangnya bagus banget, mau kita petik, tapi bisikan hati kita bilang, mungkin di depan ada yang lebih bagus nih daripada yang ini. Mending depan aja. Ini disingkirin ke depan. Ada yang lebih bagus dari yang tadi. Tapi kita masih berpikir lagi, atau masih lama nih, pasti masih ada beberapa stok yang lebih bagus. Sampai akhirnya pikiran kita kayak gitu, tinggal 1 meter yang ada itu alang-alangnya sudah wing gitu. Ya sudah kurus kering. Ya wes ono iki apa piye meneh ya kan. Akhirnya diambil dan itu menjadi alang-alang terakhir kita. Bisa jadi Mbak, ketika semester 1 datang seorang laki-laki hafid Quran 30 juz. Saya mau melamar kamu. Melamar apa ya? Saya mau ngomong sama orang tua kamu, saya mau pinjem kamu selamanya. Maaf ya, sebulan sekian ribu rupiah gitu. Pinjem katanya kan. Tapi kamu bilang, mungkin ini kan aku baru semester 1 ya, mungkin nanti semester 2 ada lagi cowok yang lebih baik daripada dia. Ya maaf ya, saya masih muda, saya masih harus kuliah. Maaf ya, saya nggak bisa terima lamaran kamu, pergi nih orang. Yang kedua datang, seorang eksekutif muda, kayak raya, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Lamar kamu di semester 3. Mbak, saya mau pengen kamu jadi ibu dari anak-anakku. Kamu nunda dong, ya kan? Bukan calon anak-anakku kelak. Maaf ya, saya baru semester 3. Kamu masih berharap, ingin mendapatkan semester 5 nanti orang yang lebih keren. Semester 5, semester 7, wisuda, ternyata nggak ada yang datang-datang. Sementara kamu sudah punya limit usia. Tiba-tiba datang, nggak hafal Quran, bukan pengusaha, anaknya koncone bapakmu. Ya, bapakmu perkiwuh nek ra ditampa piye nek ditampa kowe sing keloro-loro. Ya. Untu kudune 3 loro iki kudu loro tok ning ngarepan. Ya. Astagfirullah, ini yang harus saya terima. Maka subhat masyarakat awam sekitar di kita, kalau mau nikah harus punya papa, pangan, sandang, dan lain sebagainya. Dia tidak melihat bahwa anaknya ini sudah di ujung tanduk, sesuatu yang sangat berbahaya. Maka 2 hal ini, satu, fitnatul syubhat, itu harus kita hadap. Dengan apa? Menyemarakkan semangat kita untuk menuntut ilmu.
Kalau kamu ngaku sebagai seorang remaja muslim, maka kamu harus tamak, dan tamak dalam soal ilmu itu diperbolehkan. Nanti misalnya di NH ini ada tulisan gede banget di situ ya, agenda kajian NH selama 1 bulan misalnya, jadwalnya banyak sekali. Usahakan salah satu di antara itu kamu bisa ikut secara rutin. Karena kalau terlalu banyak itu juga tidak disyariatkan oleh Islam. Ada seorang ulama, Syekh, kita ngajinya cuma sepekan sekali. Gimana kalau kemudian tiap hari aja, Syekh? Ditolak sama Syekh itu. Enggak, saya nggak mau setiap hari. Kenapa? Karena kamu nanti bisa bosan. Kalau kamu nanti bisa bosan, kamu bisa futur. Kalau kamu futur, jangankan seminggu sekali, kamu sebulan sekali, itu belum tentu kamu datang. Maka semangat itu harus dijaga. Yang kedua, coba cek kebutuhan pulsa kamu. Kalau untuk beli pulsa internet 50.000 kamu jabanin. Tapi kalau buat beli Quran kamu tuh kadang yang kamu pakai kan sudah lecek banget ya. Covernya aja udah kebalik, yang keluar ke dalam, yang dalam keluar. Ya udah lecek banget, kamu orek-orek segala macam. Kenapa kamu tidak beli yang bagus, yang gede, yang ketika mata kamu baca itu kamu nyaman? Bacanya juga pelan-pelan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Gak usah cepet-cepet ya. Mau Quran koyo Marquez ya. Cepet-cepetan selak ngopo. Melu WhatsApp one day one jus. Akhirnya apa? Cuma ngejar 1 jusnya itu, sementara matobi'inya menjadi ditembak semua. Yang harusnya 3 harokat cuma 1 harokat. Ini juga tidak mengikuti hak huruf itu sendiri. Sedangkan fitnatus syahwat, bagaimana cara menanggulanginya? 1, jangan terlalu suka menikmati pergaulan dengan lawan jenis. Oke lah, kita berteman di sini, ya kamu temanku satu angkatan, cuma jangan dibiasakan bertaladud dalam melihat. Bertaladud itu gimana? Berlezat-lezat. Kalau melihat kayak gini boleh di forum yang seperti ini, forum pengajaran. Saya lihat kamu mbak, kamu lihat saya, boleh. Tapi kalau seandainya gak ada orang, ada teman kamu cewek lewat, terus kamu lihat dia sambil Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk seindah dia. Itu namanya bertalatut, berlezat-lezat. Mendengarkan seorang putri, seorang cewek membaca Quran itu boleh pada asalnya, gak ada masalah. Dia belajar taksid boleh, bakmi gitu ya, bakso ya, boleh mendengarkan. Kamu ngajar dia boleh, asalkan apa? Tidak bertaladud. Coba mbak, ta'awud mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, suara enak banget. Bisa diulangi mbak, ya kan? Terus 10 sudah pak ya. Lagi mbak, itu namanya bertaladud. Cewek juga kayak gitu. Kamu dengerin seorang cowok siaran misalnya, suaranya bagus. Itu kalau cuma sekedar, oh suaranya bagus. Tapi kalau kamu pakai headset terus bertaladud ya, bernikmat-nikmat, segera copot headsetmu, ya copotan headsetmu ya kan. Kemudian istighfar, astagfirullah, ya Allah. Maka dari itu, karena apa? Karena semua itu datang dari respon awal, dari pandangan, dari pendengaran, dari interaksi. Kalau kamu sadar dan sehat, ketika kamu sudah merasa ada something wrong, ya kok aku ketika dekat sama dia kok merasa nikmat ya? Kok ngobrol sama dia tuh kok merasa cocok ya? Meskipun ngobrolnya di WhatsApp, itu bisa WK ya? Dan dia bisa hiks sama saya ya? Terus kemudian pasang emoticon, gundul, guyu, ngece gitu ya. Padahal berkuning, gundul itu ya seneng mati dia, guyu ya kan? Itu berarti kalau kamu sehat, kamu cut it off, ya selesai, ya jangan diterusin. Sebagian besar fitnah syahwat itu muncul dari situ. Jangankan kalian yang cuma baru semester 1, mereka yang senior, mereka yang disebut ustadz-ustadzah, para kiai, para ulama pun juga bisa kena fitnah yang seperti ini. Ya, kamu mungkin ingat seorang ahli ibadah di zaman tabi'in, ketika dititipi oleh temannya seorang anak gadis, kemudian dia bilang, temanku, mohon maaf ya, aku mau pergi dagang selama 3 bulan. Aku titip anakku cewek karena aku gak punya kerabat. Maaf ya, saya ini ahli ibadah. Saya paling gak kuat kalau disuruh jaga seorang anak perempuan. Mending saya disuruh jaga Baitul Mal, duitnya banyak, daripada saya disuruh jaga seorang cewek, kulitnya hitam, rambutnya keriting, pesek lagi, ya kan? Karena bagi saya itu lebih dahsyat godaannya. Tapi
sahabatku, aku nggak punya siapa-siapa yang bisa aku minta bantuan, coba kamu. Ya sudah, kalau gitu syaratnya satu, apa? Dia harus tinggal di bunker, di bawah tanah, ya, agar saya tidak bisa melihatnya. Oke, kalau itu syaratmu, nggak apa-apa. Akhirnya anak gadis itu disimpan di bawah, di ruangan bawah tanah. Setiap kali mau ngasih makan, diketok pintu dari atas tuh, tok tok tok, dek makan dek. Kemudian dia buka pintu dari bawah, kemudian makan, diambil, ditutup lagi. Hari pertama, hari kedua, seminggu, 2 minggu, nggak ada masalah, ya. Fitnah masih terjaga. Lama-lama dia dibisikin setan, wah kamu itu orang tua nggak tahu diri ya, ahli ibadah ya. Orang lihat kamu itu mentereng keren, tapi apa? Kamu nggak sopan sama tamu. Masa ada tamu kamu taruh bawah? Emang dia hewan? Kamu ngasih makan tok 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 tok, emang kamu gak punya sopan santun? Kalau ngasih makan tuh taruh dong. Kamu turun ke bawah, kasihkan ke dia. Itu baru cowok yang benar-benar menghargai tamu. Bisikin setan terus, dia menghalau. Sebulan dia nggak kuat. Akhirnya bener, ketika ngasih makan dia turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, dia ngasih makan, dia lihat pesona gadis remaja itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Dia lihat wajahnya, dia lihat hidungnya, dia lihat bibirnya, segala macam. Was, dia nggak kuat, dia naik ke atas. Akhirnya fitnah itu menderas semakin kuat lagi. Dia minum homer, kemudian dia berani berzina dengan wanita itu, dan kemudian wanita itu hamil. Akhirnya dia bingung, wanita itu dia bunuh. Berangkat dari apa? Berangkat dari minum homer dan bisikan setan. Kita nggak tahu HP kamu itu isinya SMS apa aja. Mungkin namanya ditulis Santoso, ya. Tapi Santoso malam-malam, ahi, sholat tahajud yuk, ya. Ini Santoso sopo mas, ya. Kok ngejak tahajud itu loh, ya. Kamu imamnya, aku makmumnya, via telepon ya. Ya, Allahu Akbar, ya. Orang rukuk itu, tut, maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan iktidal ini, ya. Cukup ya, baik. Jadi dua hal itu yang perlu kita ambil garis besarnya gede-gede: fitnah subuhat, fitnah syahwat. Fitnah syahwat bisa kita hindarkan dengan puasa, menyegerakan pernikahan. Maka salah satu pesan kepada orang-orang tua kita, mudahkanlah jalan bagi anak-anak kita untuk menikah. Kalau mereka nggak punya modal, modali. Kalau mereka nggak punya keberanian, kasih keberanian. Makanya mbak-mbak yang cewek-cewek, Anda sudah kuliah sekarang, you have already an adult. Kalian sudah menjadi seorang yang dewasa. Maka kalau lihat bayi, coba belajar gendong dong, ya. Jangan sampai nanti punya bayi sendiri, pegang anak kayak pegang M16, ya. Ayo, kamu tak tembak loh, ya. Jadi pegang bayi itu udah luas, ya. Nyuapin bayi juga udah enak. Punyanya apa, kakakmu disuapin, ya. Jangan punya bayi, duduk sini, ya, makan, ya kan? Gitu. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Burhan Shodiq. Jadi intinya dua, tadi sudah pertanyaannya terjawab, berarti kita harus hati-hati terhadap dua fitnah. Fitnatus syubhat, dan yang kedua fitnatus syahwat. Oke, mungkin itu tadi sesi pertama. Setelah itu akan ada sesi kedua, yaitu tanya jawab. Mungkin untuk awal saya buka satu ikhwan dan satu akhwat untuk menanya. Monggo silahkan yang mau nanya. Satu, yang akhwat. Ya, dua. Mungkin yang dari ikhwan dulu, sebutkan nama, terus asal dari fakultas, pertanyaannya. Mungkin berdiri bisa ya? Berdiri. Ya, berdiri dulu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sudin dari Sosiologi FISIP. Pertanyaan saya yaitu tadi dalam cerita pembukaan, yaitu penagihan dalam hidup. Apa saja tips dan triknya seandainya kita menafsirkan yang telah digariskan Allah, yang kita bisa memberikan pandangan positif yang telah kita lakukan, tetapi hal itu tidak kita inginkan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu. Pertanyaan kedua yang apa tadi? Silahkan berdiri, sebutkan nama, dari fakultas mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan bisa dijawab langsung Ustaz. Baik, pertanyaan pertama tentang bagaimana cara kita untuk memahami atau mengetahui penafsiran yang benar. Kalau kaitannya itu adalah dengan Quran, maka belajar tentang bagaimana mengamalkan Quran itu sudah ada ketentuannya. Penafsiran ayat-ayat Quran yang paling bagus menurut salaf adalah ayat bail ayat. Ya. Jadi ketika misalnya kamu baca sebuah ayat, kamu nggak paham tafsirnya, maka yang paling gampang adalah merujuk kepada para ulama-ulama tafsir. Jangan ditafsirkan sendiri. Kadang-kadang yang satu menjadi masalah, sering ada mahasiswa-mahasiswa itu yang merasa karena dia mahasiswa, maka kemudian dia bilang hum rijal nahnu rijal. Mereka cowok, saya juga cowok. Mereka laki-laki, saya juga laki-laki. Mereka bisa nafsirin Quran, saya juga bisa nafsirin Quran. Akhirnya yang terjadi adalah tafsir syad, tafsir yang aneh, tafsir yang tidak pernah dikenal. Misalnya ada ayat dan nikahilah dari wara wanita itu 2, 3, atau 4, atau kalau kamu tidak bisa berbuat adil nikahilah cuma satu aja. Itu kan maksudnya kalau tafsir yang muktabar itu seorang laki-laki hanya boleh menikah sampai maksimal 4. Tapi beberapa akhir ini ada yang berpendapat tolong dibaca lagi itu ayatnya, dan nikahilah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Kalau misalnya tidak bisa maka cukup 1. Itu adalah wawu wasol yang artinya tambah. Jadi 2 atau tambah 3 atau tambah 4 ya. Jadi totalnya ada 9 atau 10 ya, maksimalnya segitu. Nah, itu tafsir syad, tafsir yang tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Nah, maka kemudian ada sebuah kalimat khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, yaitu sebaik-baik masa, sebaik-baik orang, sebaik-baik ulama adalah di masa Rasulullah, yaitu para sahabat. Baru setelahnya para tabi'in, baru setelahnya para tabi'ut tabi'in. Jadi kalau misalnya ada pendapat, misalnya kamu temukan ya, pendapat ulama di zaman Nabi berbeda dengan pendapat ulama di zaman sekarang, maka mana yang diprioritaskan? Pendapat ulama di zaman sahabat. Ya, jadi itu cara agar kita lebih selamat dalam menjalankan atau mengetahui petunjuk-petunjuk dalam Islam. Kaitannya nomor 2 tentang bagaimana cara kita nolak halus ya kepada para laki-laki yang mungkin suka sama kita. Kalau bahasanya halus sebenarnya mereka nggak bakal paham, Mbak, ya. Karena laki-laki ini semakin kamu tolak, semakin dia bersikeras untuk mengejar, ya. Maka sebaiknya dengan sikap tegas. Ya. Jadi tolong kamu tegas saja dari awal, tapi kalau kamu terlalu ngambang, nanti dipikirnya kamu cuma ngasih PHP doang. Sementara cewek seperti kalian, saya tahu banget kalian sangat susah untuk bilang tidak, dan kalian sangat menjadi makhluk atau menjadi tipe orang yang sangat tidak tegaan. Ya, jadi ketika misalnya ada cowok ngomong sama kamu, sebenarnya aku udah lama memperhatikan kamu dan kayaknya aku ada rasa sama kamu gitu ya. Terus kamu biasanya akan mengatakan maaf ya saya nggak pacaran. Jadi kamu nggak menerima aku. Jadi aku harus bagaimana? Aku netes air mata nih. Bagaimana nih gitu ya? Ya. Kamu langsung jangan dong, jangan nangis dong. Saya udah nangis nih gimana gitu ya. Terus kamu ya udah deh, kamu aku terima nggak apa-apa ya. Akhirnya kamu menerima karena aspek tidak tegaan. Maka kalau ditanya bagaimana dengan cara halus, tidak ada cara halus. Kalau kamu bilang cara halus, dia menganggapnya itu bukan penolakan persoalannya. Karena cowok itu nggak kayak cewek. Cewek itu sensitif. Anda kadang sangat sok tahu dengan penafsiran sikap seseorang. Misalnya, Anda bertamu di rumah seorang cowok ya, kemudian ibunya itu tangannya gini terus, sedekap terus gitu ya. Ibu apa kabar? Baik. Ya, gimana Bu, sehat? Sehat. Nggak lihat apa saya sehat? Hah? Gitu ya. Kamu langsung menafsirkan, ibu ini paling nggak suka sama saya ya, mungkin dia tuh nggak ini ya. Kamu pintar nafsirkan gitu sikap-sikap ibu ini gitu. Tapi kalau cowok itu nggak gitu. Cowok itu kalau nggak dengan kata-kata verbal, dia tuh nggak paham. Ya. Misalnya, kamu udah kasih dia hadiah terus ya kan, pulsa dikirimin setiap akhir pekan 10.000, anak kos mas, ya kan, 10.000, berharapnya apa? Dia tuh paham perasaan kamu. Ini loh, aku udah kasih pulsa, ya, dibeliin sepatu, dibeliin celana, dibeliin baju, ya, dibeliin sleeping bag, ya kan? Setelah itu di botol, dibuang ya. Enggak, maksud saya,
dikasih hadiah, mereka tuh nggak paham. Mereka tuh pahamnya, oh deh apian kok karo aku kayak ini dikei pulsa. Padahal maksud cewek itu lihat saya gitu ya, perhatikan saya ya. Tapi dia nggak perhatian karena apa? Cowok itu makhluk verbal. Kalau nggak diomongin nggak paham. Nah makanya kalau menurut saya ini juga buat kamu bekal nanti kalau berumah tangga ya, Mas. Kalau misalnya lihat istri nangis gitu, nangis gitu, kamu nggak apa-apa, ya. Itu bukan berarti dia nggak apa-apa, dia itu pasti papa, ya. Cuma dia tuh nggak bisa ngomong, ya. Ngomongnya lewat nangis itu, gitu. Kalau misalnya dia ngomong pergi kamu dari sini, ya kan? Kamu jangan pergi, karena itu maksud dia pergi kamu dari sini. Itu maksudnya kamu kesini dong, ya. Tapi kalau kamu oke, aku akan pergi dari kamu sekarang juga. Ya pergi. Ya. Makanya what you see is not what you get ya. Apa yang kamu lihat kadang dari cewek itu bukan yang sebenarnya. Sikap dia mungkin tegar, gak nangis, tapi masuk toilet gitu ya. Dia ngabisin tisu berbox ya kan. Nah maka tegas saja Mbak. Bismillah, maaf ya saya tahu sikap kamu seperti apa sama aku, tapi mohon maaf. Saya nanti sampai wisuda saya nggak akan pacaran. Jadi kalau kamu berharap sama aku, tunggu selesai aku wisuda. Ya. Kemarin ada sih perempuan nanya sama saya, Ustaz ini saya terlanjur ngomong sama 2 orang ikhwan. Yang satu saya suka sih sama dia, yang satu saya nggak begitu suka. Dua-duanya saya tantang, kalau kalian berani serius datangi rumah saya. Cuma sekarang saya bingung, nanti kalau yang datang yang nggak saya suka gimana? Salahmu dewe. Makanya jangan cewek jangan suka nantang-nantang ya kan? Kayak gitu ya. Ada lagi? Silakan Mas Moderator. Oke, itu tadi 2 pertanyaan pertama ya. Lalu saya buka lagi untuk 2 pertanyaan selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, 1, 2, awat ya. Langsung aja. Yang depan dulu. Sebut nama, lalu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Ahmad dari Fakultas Hukum. Mau bertanya, sebagaimana yang kita ketahui kan Indonesia ini kan memiliki undang-undang perkawinan ya. Dan itu kan minimal kalau untuk seorang wanita itu kan 17 tahun dan kalau untuk seorang pria itu 20 tahun. Padahal salah satu cara untuk menghilangkan syubhat syahwat itu kan dengan menikah. Lalu menurut pandangan dari Ustaz sendiri itu bagaimana dengan undang-undang perkawinan itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, bisa langsung dijawab Ustaz. kaitannya dengan undang-undang pernikahan, tentu saja kalau kita bicara undang-undang, apalagi ada fakultas hukum, undang-undang itu kan rentetannya, kronologinya kita bisa tahu siapa yang bikin, siapa yang buat, ya kan? Dan kita mengadopsi demokrasi parlementer, di mana kemudian perwakilan itu sangat menentukan siapa pembuat undang-undangnya. Taruh kata misalnya kita lihat aja partai mayoritas di Indonesia, ya, pemenangnya siapa? Apakah lebih banyak pemenangnya itu dari kalangan muslimin atau bukan muslimin? Apakah lebih banyak dari orang-orang yang paham din atau bukan paham din? Ini yang menjadi dasar dulu. Maksud saya begini, bahasa gampangnya, kalau seandainya diadakan pemilihan suara, A, ini seorang preman, B, seorang ulama, ya. Sementara ketika diadakan pemilihan, ternyata di kampung itu kebanyakan preman. Maka yang menang adalah preman. Yang bikin undang-undang adalah preman. Sementara undang-undang itu apakah harus kita amalkan ketika yang bikin adalah seorang preman? Maka kita juga akan lihat-lihat undang-undang setinggi apapun di negeri ini, selama dia tidak kemudian berselisih dengan undang-undang kita yang lebih gede yaitu Quran, maka bisa aja kita lakukan.
Tapi ketika undang-undang itu ternyata justru nabrak Quran yang lebih tinggi bagi kita sebagai seorang muslim, yang perlu kita urutkan lagi juga begini, kita ini umat Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia, bukan orang Indonesia yang kebetulan Islam. Jadi Islamnya dulu yang kita angkat. Nanti kalau misalnya qadarullah Anda diminta untuk pindah dari Indonesia, ya iya saya lahir di Indonesia, tapi saya seorang muslim. Maka kemudian yang kita lihat adalah undang-undang itu selama maslahat, nggak ada masalah kita ikuti. Tapi selama dia nabrak, tidak usah kita ikuti. Nah, kaitannya dengan usia, Mbak, coba sekarang kamu survei. Pernah nggak kamu menemukan seorang yang usia 19 tahun, tapi dia tidak lebih dewasa dengan seorang anak usia 16 tahun? Pernah, ya. Dan itu banyak, ya. Ada orang 19 tahun tapi masih bok-bokan, ya, pipisnya kon ngeterke, ya kan? Pipis, ya, sesuai tuh kayak pampers, pipis yang ngono rapopo, ya kan? Jadi undang-undang itu adalah bahasa umum, bahasa publik karena dia ngurusin se-Indonesia. Ya, makanya dibikin undang-undang kayak gitu. Saya pernah suatu ketika ngisi di Kalimantan Timur, ya, di daerah Sangatta, gitu. Besar sekali masjidnya. Saya dipanel sama seorang ketua kejaksaan negeri. Dia bilang juga sama seperti yang Anda bilang, bahwa memang usia minimal itu sekitar 18 atau 19 buat cewek. Sementara menurut dia bedanya antara undang-undang pernikahan dengan undang-undang kriminalitas, kalau di pernikahan itu harus 19 tahun, tapi ketika di kriminalitas 18 tahun itu sudah kena delik hukum. Tidak bisa dipidanakan dengan undang-undang anak lagi. Artinya itu sangat tentatif. Kadang kita lihat loh, cewek usia 18 tapi posturnya sudah seperti 25 gitu misalnya, ya, udah gede banget, tubuhnya udah tinggi. Cowok juga kadang kayak gitu, usia 25 tapi fisiknya kecil gitu ya, sementara yang lulus SMA lagi wayu gede biar digantar melaku, ya kan? Kita nggak bisa lihat. Nah, kembali kepada masing-masing kita. Pernikahan itu bisa sangat wajib, bisa sangat mubah, bisa sangat makruh, bahkan bisa haram. Lihat konteksnya. Misalnya seorang yang sudah punya istri pengen nikah lagi, sementara ketika nikah lagi itu resikonya istri yang pertama ini minta cerai. Berarti nikah bagi dia waktu itu haram. Karena apa? Menghancurkan keluarga inti. Tapi misalnya seseorang, kamu misalnya jadi TKI di Brasil, kamu tahu sendiri orang pakai baju kayak apa, setiap hari kamu disodori kayak gitu, sementara tidak ada satupun solusi kecuali menikah. Maka saat itu nikah menjadi wajib buat kamu. Karena kalau kamu nggak nikah, kamu pasti zina. Maka lihat konteksnya. Jadi satu undang-undang tadi nggak ada masalah bagi saya, nggak apa-apa itu diterapkan, asalkan memang tidak nabrak kepada syariat yang Islam yang ada. Kemudian lihat pada konteks masing-masing kebutuhan kita juga. Kaitannya budaya dirubah kan harus pelan-pelan. Apalagi ada mbah-mbah kita kejawen, ya. Mungkin kamu pernah lihat di pintu dipasangin kupat, ya. Terus kamu tanya, mbah itu buat apa toh mbah? Kok ada kupat? Oh itu gini-gini le, gitu ya. Atau mungkin ada ibu kamu, bapak sudah meninggal, setiap malam Jumat Kliwon nyediain kopi di depan, ya. Kopinya harus merek kapal api, ya, sama sama rokoknya harus 76. Ketika kamu datang itu, bu ini syirik, bilang kayak gitu, ibu langsung marah, syirik kopo, ya kan? Tapi kalau kamu coba ajak ngomong, misalnya, bu sekali-kali bu itu kapal apinya diganti bu, diganti apa? Kopinya Iwan Fals dulu bu, ya kan? Top kopi, kopinya orang Indonesia, ya. Itu yang 76 diganti aja bu, diganti apa? Diganti rokok yang merek yang lain, misalnya apa Jisamsu atau apa, siapa tahu bapak di akhirat itu selera kopi sama rokoknya berubah, ya kan? Nanti kan ngobrol tuh ibu, wah kamu itu aneh-aneh aja, orang sudah di akhirat masa bisa ngopi, masa bisa ngerokok lah, siapa yang aneh bu? Kok masih disediain di situ? Aku ya karepku tau lah, misalnya gitu ya kan? Orang tua itu nggak mau minta maaf sama anaknya meskipun salah, ya. Nah itu kan pelan-pelan digedor, dung ya. Orang Jawa, apalagi kita hidup di Jawa, itu sinkretismenya banyak banget. Pencampuran antara Islam dengan budaya. Antum ke keraton coba. Banyak banget, ini ada apa, jangankan kereta ya, di sana kebo aja dipanggil kiai, ya kan. Maka kemudian ini agak susah membentur mereka yang sudah gatot di kepala mereka itu. Maka berharaplah kepada generasi seusia kita. Kalau masih ada cowok seperti kamu, usia seperti kamu, kok memiliki keyakinan sedahsyat keyakinan bapak dan ibu kita, mbah-mbah kita, maka dia objek dakwah kita.
Misalnya nanti kuis ya atau ujian, dia pakai stud, pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya ada resletingnya, di dalamnya dikasih ayat rajah ya. Kasih di situ, nanti berharap kalau dia ngerjakan pilihan ganda ya, yang harusnya jawabannya C, dia jawabnya D, nanti pensilnya itu bergerak sendiri ke C. Ya. Karena dia pakai stud itu ya kan. Itu harus kita gedor itu stud. La haula wala quwata illa billah. Stud itu nggak bisa ngasih apapun kecuali Allah yang izinin. Maka kalau kamu percaya sama ikat pinggang itu, kamu syirik. Syirik berarti kamu tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini yang mau saya maksudkan, dakwah itu nanti ada caranya, Mbak. Ya. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar juga ada caranya. Nggak boleh seorang kamu sendirian. Di perapatan ada orang minum-minuman sama main judi. Ada sekitar 10 orang. Kamu ngerasa, wah aku harus nahi mungkar nih. Kamu datangin, Mas, bubar pora Mas. Ya kan? Orang, ngopo. Ya kan? Oh, ngecak patu, ayo, ya kan? Kamu sendiri, kroyok, wah, semua mas, duduk, ya kan? Kamu bawa belur. Akhirnya citranya apa? Kamu kalah, digebukin sama 10 orang. Kamu nggak jadi mungkarnya itu hilang, justru malah dia semangat. Wah, kemarin ada orang mau pengen menghancurkan kita hajar. 1 orang lawan 10, yo ya kan? Mesti gue kalah. Maka dalam kitab Igo Satu Lafan, itu kalau kamu mau nahi mungkar, lihat dulu. Berapa orang tuh? 10. Minimal kamu bawa 8. Jangan kayak PD. Wah, aku pasukan Badar 314 melawan ribuan orang ya. 1 lawan 10 bisa. Kamu tangan aja kan. Ayo, pukul. Ya, ini apa gini ya kan? Pukul gini. Makanya cowok harus bisa bela diri. Jangan sampai yang bisa bela diri justru malah cewek. Kamu diganggu. Iya, Uti. Iya. Besok beli mukena ya, gitu. Ya. Cowok harusnya gitu. Nah, makanya Mbak, nanti belajar dakwah itu ada semua ilmunya dan kita harus tahu tahap-tahapannya. Gitu. Oke, mungkin cukup untuk sesi tanya jawab. Langsung saja Ustadz bisa closing statement untuk penghadapan materi. Ya baik, mungkin kamu ketika masuk UNS harapannya adalah kamu bisa belajar tentang ilmu-ilmu umum ya. Tapi mudah-mudahan hari ini ketika kamu masuk di sini, di ruangan ini bersama-sama dengan kita, mindset itu berubah. Ilmu yang kamu dapatkan di fakultas-fakultas bersama para dosen itu hanya ilmu pelengkap. Karena ilmu fardu ain itu adalah ilmu Islam. Buat apa kamu bisa paham tentang teori-teori teknik, teori-teori sosial, teori-teori politik kalau kamu nggak paham tentang urut-urutan wudhu? Tangan saya apa sih deh? Yang kita patok saya, ya kan? Kita S1, S2, S3, tapi kalau nggak paham urut-urutan wudhu, muspro. Buat apa? Buat apa kita kemudian bisa wisuda, toga itu seret, tapi kita nggak tahu urut-urutan sholat. Kita nggak bisa tayamum, perjalanan jauh, safar gitu ya. Tayamum tuh. Gue jaluk supiri Pak D, ngopo? Duwe bletuk. Sak kresek ora apa-apa. Gopo tayamum gitu ya, go pupuran ya kan. Tayamum cukup ini kaca, kereta itu kamu tek gitu ya. Kemudian kamu tiup, kemudian wajah, kemudian sama tangan sudah selesai kamu sholat. Ya. Artinya ada minimas, ya, ada ilmu-ilmu minimal dalam Islam ini yang harus kita paham. Dan itu harus sifatnya fardhu ain, ya, harus diketahui seorang Muslim. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan kebangkitan Islam itu tidak dari Timur Tengah tapi justru dari Asia Tenggara dan salah satunya adalah dari negeri kita. Mudah-mudahan nanti kalau kamu jadi seorang expert, ya, expert yang benar-benar menjadikan Allah sebagai prioritasnya. Terima kasih banyak, terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi